Rizik Syihab dan Din Syamsuddin mengajukan diri untuk amicus curiae. Setelah kemarin Ibu Megawati kan, sahabat pengadilan bos, amicus curiae itu ya. Ini ada respons dari Gus Muad. Nampar banget nih kalau Gus Muad membahas para habaib ini yang beliau langsung tahu asbabun nuzul mereka. Selesai Pak semuanya. Pembohong kok mau dijadikan amicus curiae. Bagaimana ceritanya? Kata Gus Muad. Coba kita cek nih videonya sama-sama ya. Kalau kalah ya udah kalah aja. Woi. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Nah ini ada berita yang membagongkan, lucu gitu menurut saya. Ini di Detik ya. Habib Rizik Din Syamsuddin ajukan diri jadi amicus curiae sidang Pilpres di MK. Kenapa membagongkan? Ya, kita baca dulu. Sebanyak 5 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Nah, 5 tokoh itu ialah Habib Rizik, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Marta, hingga Munarman. Ya, bagi jenis sahabat apa? Sahabat pengadilan. Lah Rizik Syihab itu sering diadili. Jelas tahu jejaknya itu siapa yang di Indonesia enggak tahu Rizik Syihab. Bagaimana dia mendukung ISIS, ya tak? Bagaimana dia bikin hoak berkali-kali, ya tak? Bagaimana dia berkali-kali menghina kepala negara, kepala pemerintahan, presiden, ya? Bagaimana dia menghasut rakyat, ya, dalam kasus itu yang disebut dengan 212 itu, ya tak? Dan jelas kan Rizik Syihab itu dulu bilang kalau mau valid, dia kan merasa dirinya Habib, merasa dirinya keturunan Nabi. Dia dulu bilang kalau mau valid ya divalidasi dengan tes DNA. Dia sendiri yang mengusulkan tes DNA. Sampai hari ini mana dia berani tes DNA, ya tak? Setelah rame-rame Habib itu terbukti bukan keturunan Nabi, ya tak? Dia sampai hari ini nggak berani menyatakan diri sebagai keturunan Yahudi Askenazi, masih mengaku diri sebagai keturunan Nabi. Itu aja sudah membohongi seluruh umat manusia, ya tak? Kok jadi sahabat pengadilan? Dan ini kan ya idenya Megawati Soekarno Putri itu, ya, apa itu nih, amicus curiae itu, dan itu kan ya apa yang dipersangkakan dalam amicus curiae itu kan sebenarnya ya sudah bisa dilihat jalannya persidangan, ya tak? Lucu-lucuan di persidangan MK itu. Oh, ya sudah, ini untuk Bu Megawati, Pak Din Syamsuddin, ya tak? Terutama 2 orang itu ya, itu sudah kalah ya kalah. Dan kalau sudah gol karena ada yang curang, lah ya kan semua ya curang. TSM gimana tau? Ya semua kan sudah. Nah, saya khawatirnya gini loh, yang saya muliakan Ibu Megawati, yang saya muliakan Pak Din Syamsuddin, nanti itu ditertawakan rakyat gitu loh, dianggap lucu-lucuan oleh anak-anak milenial sama Gen Z. Aku pengamat itu nih kalangan milenial dan Gen Z. Jadi aku paham lah bagaimana aspirasi mereka, persepsi mereka terhadap hal seperti ini. Gitu loh. Dan terkonfirmasi juga atau kemarin bagaimana hasil Pilpres itu di kalangan milenial Gen Z itu berapa persen yang memilih 02 gitu. Mbok ya ganti jurus lah kalau berpolitik, ya berpolitik kan soal persepsi. Nah, kalau Rizik Syihab sama Yusuf Martak ya memang mereka kan keturunan imigran Yaman yang yang dibawa pemerintah kolonial Belanda. Ya kalau bikin kacau rusak macam-macam ya pantas lah. Dan mereka kan masih bercita-cita mau mengganti Pancasila kan. Mereka maunya kan NKRI bersyariat toh, ya dah. Dan omong kosong halu lainnya toh. Mereka itu makin bisa atau diduga untuk melaksanakan isu-isu di masyarakat mengenai okupasi Yaman. Orang-orang Yaman mau mengokupasi Indonesia kan, gitu kan.
dengan klaim duriat Nabi, dengan klaim manusia suci telah mencret itu semua ya toh. Jadi Pak Din Syamsuddin, Bu Megawati ya kalau bikin ini kan acaranya Bu Megawati kan, saya tahu saya yang pertama kali mencetuskan ini kan Bu Mega. Hati-hati Bu Mega gitu. Nanti diboncengi ini loh, diboncengi kelompok keturunan imigran Yaman kayak Rizik Syihab itu loh, yang mengacak, yang mau mengacak-acak dan sudah mengacak-acak bangsa dan negara kita, mengacak-acak sejarah bangsa dan negara kita, mengacak-acak leluhur nasab leluhur kita, mengacak-acak ideologi kebangsaan kita. Loh, ya sudah damai, rakyat itu maunya damai, nggak ribut-ribut kayak gitu. Kalau mau curang ya semua ya curang juga, nggak usah merasa paling bersih lah. Fala tuzaku anfusakum, gitu loh. Jangan merasa paling bersih, kata firman Allah. Semua ya Allah lah yang tahu mana yang ini. Dan kalau soal demokrasi macam-macam ya tentu saja itu semua penting, tetapi kan semua dalam kerangka bagaimana membangun bangsa dan negara kita, bagaimana melayani rakyat kita. Mayoritas kita melayani dengan baik. Ribut-ribut kayak gini itu ya sebenarnya itu gak disukai rakyat. Nanti saya khawatir rakyat makin tidak simbang. Jadi pakai pendekatan yang berbeda. Nah, khusus Rizik Syihab nggak usah macam-macam. Ngaku aja kamu bukan duriat Nabi dulu, ya toh? Tes DNA dulu, hasilnya apa, umumkan haplogrupmu apa, diumumkan dulu, ya toh? Setelah itu baru, ya toh? Nah, mana hasil tes DNA-nya Gus Fuad Pleret Sigundul. Dan nanti sebentar lagi saya publish, jangan khawatir kalau udah lengkap hasilnya saya publish. Nah, ini Rizik Syihab, kamu kapan tes DNA apa? Jangan-jangan sudah kamu sembunyikan hasilnya ya, nggak berani open posting, nggak berani publish ya. Tes dulu DNA-mu itu, haplogrupnya apa, G, O, apa C, apa. Kemungkinan G itu ya Yahudi Ashkenazi ya tak? Kalau bukan G ya diumumkan juga, berarti kamu Pak Alwi aja palsu kan. Kalau Pak Alwi itu ya harusnya G itu Yahudi Ashkenazi ya tak? Dan berhenti ngaku sebagai keturunan Nabi. Apa itu diketawain ayam. Sekarang itu sudah banyak ayam ketawa, nanti kalau diterus-terusin semua ayam saya khawatir jadi ayam ketawa semua. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho kepada semua pihak. Oke, merdeka. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum. Oke. Sekali lagi, kalau udah Gus Fuad Pleret yang ngomong, apalagi menyangkut urusan habaib, udah selesai semuanya, Pak. Selesai. Malah nyerempet kemana-mana kan. Masa orang yang kayak gitu mau dijadikan sebagai sahabat pengadilan, berkali-kali di penjara, berkali-kali berbohong. Oh, bagaimana hakim MK akan tergoyah imannya bila orang-orang seperti Rizik Syihab yang menjadi sahabat pengadilannya mungkin akan tertawa ya kayak gini. Merasa Kang Rizik itu adalah tokoh yang diikuti oleh banyak orang, yang pandangannya selalu suci, masih merasa itu ya, akhirnya menganggap bahwa amicus curiae itu sangat berguna dan akan mempengaruhi hakim MK. Mungkin seperti itu bayangannya. Tapi ya selama ada Gus Fuad Pleret, kita yang kemudian melihat ada Kiai Imam bin Utsman Al-Bantani, udahlah. Jadi mereka yang pada akhirnya mengajukan yang kayak gitu amicus curiae dan lain sebagainya, itu di samping dari Ibu Megawati ya para pendukung Anies Baswedan yang dari kemarin tuh ya nggak terimanya luar biasa karena kalah. Imam Mahdi kalah, mau bagaimana terima? Pasti nggak akan terima dong. Imam Mahdi kalah, bos, udah mengeluarkan fatwa wajib lagi, bagaimana nggak malu tuh? Udah tercatat di Lauhul Mahfuz akan menjadi presiden. Ternyata palsu semua itu, palsu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.